Selamat pagi, Bu Regina, dan semua sahabat yang terkasih. Kita masuk hari ini ke hari ke-13 dari 33 hari konsekrasi persiapan untuk kemenangan hati Maria yang tak bernoda. Pesan dari Bunda Maria, anak-anakku yang terkasih, aku menantikan tanggapan hatimu dengan cara yang paling berharga. Aku dapat menjadikan mereka melalui hatiku yang tidak bernoda untuk menjadi anak-anakku. Hatimu adalah sukacita di masa mendatang untuk bersama kalian masing-masing dalam persatuan yang luar biasa ini. Aku berkata kepadamu, anak-anakku yang terkasih, aku memanggilmu ke tempat perlindungan suci ini untuk membimbing dan melindungimu di masa-masa mendatang. Dengarkanlah dan terimalah hatiku dengan cara ini, karena aku hanya punya satu keinginan. Keinginan ini adalah untuk membawamu kepada pengudusan, dan bahwa kekudusanmu adalah kerinduan terbesar Allah di surga. Bunda, beritahu kami apa yang paling kami butuhkan saat ini untuk kami. Malaikatku, aku hanya membutuhkan dan memohon hati yang terbuka. Doakanlah ini di atas segalanya, dan semua dapat dan akan dilimpahkan kepada setiap jiwa. Anak-anakku terkasih, datanglah kepada ibumu dan biarkan kemenanganku memenuhi harapan dan keinginan. Tercatat di tanggal 10 bulan Januari tahun 93. Bimbingannya adalah Allah Putra memilih untuk dikandung dalam rahim seorang hamba perempuan yang rendah hati. Ia, Yesus, melahirkan kemuliaannya di tempat kemuliaan yang tersembunyi ini. Ia, Yesus, memuliakan Bapaknya dan memberikan keagungannya dalam konsepsi yang terselubung ini. Ia, Yesus, menyerahkan hidupnya ke dalam pemeliharaannya, yaitu pemeliharaan Bunda Maria, sejak kelahirannya selama 30 tahun yang tersembunyi, dan bahkan kepadanya ia menyatukan penderitaannya di kayu salib. Ialah Bunda Maria yang melahirkannya, memeliharanya, mendukungnya, dan kemudian mengorbankannya bagi kita. Ia, Yesus, memulai pelayanannya melalui permintaannya, yaitu Maria, bundanya, yang rendah hati di Kana. Roh Kudus memilih untuk menggunakan rahim seorang hamba perempuan yang rendah hati. Meskipun ia tidak membutuhkannya untuk menggenapi kesuburannya. Namun,
dengan mengandung di dalam dirinya, yaitu Maria, dan melalui dirinya, Yesus, sebuah misteri rahmat yang tidak diketahui oleh orang-orang terpelajar pun terjadi. Jika Tuhan telah memilih untuk datang ke dunia melalui cara ini, siapakah kita yang layak atau bahkan meminta jalan yang lebih baik atau berbeda untuk kembali kepadanya? Melalui hati Maria yang tak bernoda, tetesan darah diperas untuk menciptakan pembuahan Yesus dari hatinya ke dalam rahimnya. Di sini kita diminta untuk melakukan hal yang sama. Sekali lagi, untuk membuka hati kita dan membiarkan Yesus dikandung secara rohani di dalam hati kita dan kemudian ke dalam keberadaan kita. Mari kita ikuti arahannya. Yesus berkehendak menciptakan sumber rahmat di dalam hati Bunda Maria. Dari sana, Yesus ingin mencurahkan rahmat ini kepada semua orang dari bilik hatinya, yaitu hati bundanya. Yesus mengundang kita untuk memberi penghormatan kepadanya dengan cara yang paling ia inginkan, dengan devosi kepada hati tersuci bundanya. Yesus meminta konsekrasi kepada hati Maria. Bunda Maria tidak mengambil apapun untuk dirinya sendiri. Apapun tidak ada yang diambil untuk dirinya sendiri. Ia hanya berharap agar semua keinginan Allah Bapa terpenuhi. Yesus ingin menyatukan dunia dengan cara ilahi. Bunda Maria memanggil kita untuk dipersatukan melalui dirinya dengan Yesus. Dan dengan setiap hati yang bersatu di tengah ikatan ini adalah karya rahmat ilahi yang pada akhirnya akan terlihat sebagai tangan Tuhan. Yesus mengutus bundanya, yaitu Allah Bapa mengutus bundanya di antara kita hari ini untuk mempersiapkan kita menghadapi masa yang tidak terduga. Yesus datang dengan sebuah pesan untuk diungkapkan dan menasihati kita secara pribadi mengenai permintaan Bapa kita di surga. Yesus memberikan bundanya kepada kita agar kita dapat merasakan sentuhan lembut yang sama dan agar ia menuntut kita dengan tangannya ke dalam pelukan sucinya. Karena tidak ada sentuhan seperti sentuhan seorang ibu kepada anaknya. Mari kita berdoa bersama. Oh hati Maria yang tak bernoda, bimbinglah kami dalam perjuangan ini demi pemenuhan kemenangan-Mu. Semoga seluruh umat manusia dipersatukan untuk selamanya di kedalaman hati-Mu yang tidak bernoda dan berjaya. Marilah kami melewati gerbang surga menuju hati kudus putra-Mu. Ciptakanlah dalam diriku hati yang murni, berhiaskan kebajikan. Kuatkanlah aku dalam pencobaan, kelilingi jiwaku dengan kehangatan-Mu, dan satukan senyum-Mu dengan senyumku di saat-saat sukacita. Ambillah hatiku, Bunda terkasih, jadikanlah itu milik-Mu.
Amin. Mari kita renungkan hari ini dari Amsal bab 8 ayat 32 sampai 33, yaitu, maka sekarang anak-anakku, dengarkanlah aku, dengarkanlah didikan, dan belajarlah menjadi bijak. Amin. Terima kasih.